Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Teresia Pinaka Ratnani Hapsari, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa kampus Universitas Tidar. Perkenalkan, saya Indah Ismayawati, dan saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi pilihan gaya kalian, melainkan untuk membahas isu yang mendasar terkait style kita sebagai mahasiswa. Teman-teman, saya ingin kita semua saat ini mengingat angka 2,19 juta ton. Kira-kira kalian tahu nggak ini angka apa? Ada yang bisa jawab mungkin? Boleh angkat tangan teman-teman? Nah, berdasarkan data dari BPS, angka tersebut adalah volume impor produk tekstil dan pakaian jadi ke Indonesia yang sebagian besar kita beli sebagai fast fashion dari Cina, Vietnam, dan juga Bangladesh. Angka ini tuh berarti nunjukin bahwa kita secara masif dan juga sadar itu sedang membayar devisa kepada negara lain untuk membeli pakaian yang akan kita buang dalam hitungan bulan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengetes kejujuran kalian, teman-teman. Coba angkat tangan. Siapa di sini yang masih sering berdiri di depan lemari baju terus bilang gini, "Aduh, mau pakai baju apa ya hari ini? Bajuku udah habis lagi." Padahal, lemarinya tuh penuh dengan baju-baju tren saat ini. Nah, jawaban atas kebingungan gaya sekaligus jawaban untuk menekan angka 2,19 juta ton itu sudah ada, teman-teman. Terlipat rapi di lemari kita, yaitu batik dan kebaya. Namun, sebagian besar dari kita, para mahasiswa, masih menganggap batik dan kebaya sebagai fashion yang tidak mengikuti tren. Busana yang hanya layak dipakai di momen wajib kampus, acara formal, atau saat kita datang ke kondangan. Inilah stigma yang harus kita hancurkan, teman-teman. Batik dan kebaya itu sudah seharusnya menjadi style utama kita. Kenapa? Ya karena kedua baju ini adalah bagian dari budaya Indonesia. Sejak 2009, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan dan budaya lisan dan non-bendawi. Ini karena setiap guratan motif batik itu ada nilai sejarah dan juga filosofi luhur yang seharusnya membuat kita itu bangga. Demikian pula dengan kebaya yang melambangkan keanggunan, ketegasan, dan juga kekuatan perempuan di Nusantara. Lalu mengapa aset Indonesia ini terlibat diam di lemari kita? Jawabannya masih sama, teman-teman, yaitu karena stigma. Stigma bahwa batik dan kebaya hanyalah baju kuno dan hanya bisa dipakai atau cocok digunakan oleh mahasiswa FKIP saja. Nah, siapa yang sering banget dengar batik itu khas anak FKIP? Kita semua itu terlanjur menganggapnya sebagai seragam yang kaku, sehingga jurusan-jurusan lain seperti ekonomi, teknik, pertanian, ataupun yang lainnya itu merasa style ini tidak cocok untuk mereka. Stigma inilah yang membuat fast fashion import yang tidak mempunyai nilai budaya itu terlihat lebih keren, teman-teman. Nah, jika kita terus membiarkan stigma ini hidup, ini berarti kita belum sepenuhnya mengaitkan diri dengan visi Untidar. Kalian tahu kan visi Untidar itu apa? Ya, universitas yang berbasis kebudayaan. Lalu bagaimana visi ini tuh bisa terwujud jika kita sebagai mahasiswanya saja tidak mau memakai budaya kita? Nah, di sini saya punya 3 alasan kuat mengapa batik dan juga kebaya itu bisa menjadi pilihan fashion yang paling keren bagi mahasiswa Untidar. 1, yaitu batik dan kebaya itu timeless dan juga penuh filosofi, teman-teman. Kenapa sih kita tuh selalu mengejar tren-tren yang umurnya hanya seminggu? Coba deh dipikirin. Kita beli baju fast fashion yang bisa dipakai sekali, 2 kali, 3 kali. Trennya ternyata udah ganti lagi. Itu bukan gaya yang keren, teman-teman. Itu hanyalah siklus konsumsi yang melelahkan. Tapi coba deh lihat diri kita saat memakai batik tulis yang penuh dengan filosofi. Kita akan terlihat lebih berkelas, berbobot, dan terlihat mahal, kan? Bukan karena mereknya, tapi karena nilai dalam batik tersebut. Yang kedua adalah style batik dan juga kebaya yang mengikuti zaman. Siapa di sini yang masih berpikir batik itu kaku? Siapa yang masih bilang kalau kebaya cuma bisa dipakai wisuda aja? Justru era ini kita sebagai mahasiswa itu harusnya mampu berinovasi. Saat ini style batik itu udah banyak dan keren-keren, teman-teman. Jadi fast, jadi outer, dan lainnya. Kita juga bisa memajukan kebaya dengan jeans. Bukankah itu jauh lebih keren? Kita tidak meniru tren, tapi kita menciptakan tren baru. Inilah aktualisasi peran mahasiswa sebagai agen dalam perubahan yang memadukan antara budaya dan juga modernitas.
Dan yang ketiga adalah penggunaan batik dan budaya sebagai kontribusi mahasiswa sesuai visi Untidar. Menggunakan batik dan juga kebaya itu selain bagian dari realisasi dari visi Untidar, itu juga bisa membantu perekonomian Indonesia, teman-teman. Karena setiap batik yang kita beli dari pengrajin lokal, setiap kebaya yang kita beli dari penjahit kecil, itu bukan sekedar belanja, itu adalah bentuk dukungan kita terhadap UMKM di Indonesia. Nah, teman-teman, kita sudah lihat buktinya ya. Batik dan juga kebaya adalah pilihan yang paling unggul karena ia berfilosofi. Kita punya warisan yang otentik dan timeless. Dan yang paling penting, style ini tuh memberikan impact nyata pada daerah kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, cukup sudah scrolling katalog online yang bikin lemari penuh, tapi hati tetap kosong. Ingat, daripada capek-capek check out baju yang dipakai cuma sekali, 2 kali terus dibuang, mending kita check out produk batik dan kebaya dari UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita berani menjadikan batik dan kebaya sebagai fashion sehari-hari kita di kampus. Tunjukkan bahwa mahasiswa Untidar adalah mahasiswa yang berbobot dan berbudaya. Dengan melakukan ini, kita membuktikan bahwa kita adalah generasi yang bangga pada budaya dan menjalankan visi Universitas Tidar, yaitu menjadi kampus yang unggul, inovatif, berbasis kewirausahaan dan kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya harap kita bisa jadi pelopor perubahan gaya di kampus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.